Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ceris, cerdas dan islami. Video kali ini kita akan membahas 9 wali Allah yang menyebarkan agama Islam di Indonesia, atau sering kita lihat namanya di poster-poster jadul seperti ini. Nah, 9 wali atau bahasa Jawanya adalah Wali Songo. Kita akan mulai dari Wali Songo yang pertama. Ada Sunan Gresik. Sunan Gresik yang memiliki nama asli Raden Paku, lahir dan tumbuh di Majapahit, Jawa Timur. Ia merupakan salah satu tokoh utama dari Wali Songo yang memainkan peran krusial dalam penyebaran agama Islam di Indonesia pada abad ke-15 dan 16. Adapun biografi singkat beliau adalah Sunan Gresik dikenal sebagai ulama yang santun dan penuh kasih sayang. Meskipun informasi tentang masa kecilnya sangat terbatas, namun kearifan dan kepribadiannya yang menarik membuatnya menjadi tokoh yang dihormati di masyarakat. Sunan Gresik berkembang menjadi ulama yang ahli berkomunikasi dengan berbagai lapisan masyarakat. Nah, adapun metode dakwah beliau, metode dakwah Sunan Gresik melibatkan pendekatan keagamaan dan moral yang menggunakan bahasa Jawa sebagai sarana untuk mendekatkan diri dengan masyarakat setempat untuk mempermudahkan pemahaman dan penerimaan ajaran Islam. Nah, kemudian Sunan Gresik juga dikenal karena kemampuannya membangun hubungan erat dengan masyarakat, mengedepankan kepercayaan dan keterbukaan. Pentingnya Sunan Gresik dalam membentuk budaya Islam di Jawa Timur tercermin dalam cara ia menyampaikan pesan agama. Pendekatannya yang inklusif, mencerminkan kearifan lokal, dan memberikan fondasi bagi harmoni antara Islam dan budaya Jawa. Sunan Gresik bukan hanya mengajarkan ajaran agama, tetapi juga membentuk pola pikir yang terbuka dan toleran di kalangan penduduk setempat. Nah, warisan Sunan Gresik masih terasa hingga saat ini, menegaskan kontribusi besar beliau dalam membentuk wajah Islam di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Nah, selanjutnya kita akan bahas Sunan. Yang kedua adalah Sunan Ampel. Nah, kali ini adalah Wali Songo yang kedua, adalah Sunan Ampel. Sunan Ampel dikenal dengan nama Raden Rahmat, merupakan salah satu Wali Songo yang memiliki peran sentral dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Berikut adalah biografi singkat dan metode dakwahnya. Sunan Ampel lahir di Champa, Vietnam pada tahun 1401 Masehi. Setelah hijrah ke Pulau Jawa, ia menetap di Surabaya, Jawa Timur. Sunan Ampel merupakan menantu Sunan Gresik dan ayahnya dari Sunan Bonang. Ia dikenal sebagai ulama yang mendalami ilmu tasawuf dan memiliki karakter yang lembut serta penuh kasih. Sunan Ampel menjalani hidupnya dengan penuh ketakwaan dan dedikasi terhadap ajaran Islam. Aktivitas dakwahnya tidak hanya terbatas pada wilayah Surabaya, tetapi juga melibatkan perjalanan ke berbagai tempat untuk menyebarkan Islam. Adapun metode dakwah Sunan Ampel mencakup pendekatan yang fokus pada aspek tasawuf dan spiritualitas. Ia membuka majelis ilmu dan memberikan pengajaran langsung kepada masyarakat setempat. Pendekatan ini bertujuan untuk memperkuat aspek spiritual dan ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu, Sunan Ampel juga dikenal karena kemampuannya membangun hubungan akrab dengan masyarakat. Ia tidak hanya berbicara tentang ajaran agama, tetapi juga mempraktikkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari, berikan contoh teladan yang nyata di dalam agama Islam. Warisan Sunan Ampel tetap terjaga dalam tradisi keislaman di Indonesia. Pendekatannya adalah menekankan aspek spiritual dan keberlanjutan dalam kehidupan sehari-hari, terus mempengaruhi pemahaman Islam di wilayah tersebut hingga saat ini. Nah, kemudian kita akan ke Wali Songo yang ketiga adalah Sunan Bonang. Sunan Bonang yang memiliki nama asli Raden Makhdum Ibrahim adalah salah satu tokoh kunci dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Lahir pada tahun 1465 di Tuban, Jawa Timur, Sunan Bonang merupakan anak dari Sunan Ampel dan menantu Sunan Gresik. Sunan Bonang tumbuh dalam lingkungan yang kental dengan nilai-nilai keislaman. Ia dikenal sebagai seorang ulama yang memiliki kepandaian tinggi, terutama dalam bidang ilmu agama dan kehidupan spiritual. Adapun metode dakwah Sunan Bonang dikenal dengan metode dakwahnya yang menggabungkan seni dengan budaya lokal dengan ajaran Islam. Ia menggunakan seni tari, musik, dan sastra sebagai sarana untuk menyampaikan pesan agama. Metodenya ialah yang inklusif, mempermudah penduduk setempat dalam memahami dan meresapi ajaran Islam. Nah, salah satu sumbangan terbesar Sunan Bonang adalah penggunaan seni tradisional, terutama dalam bentuk wayang kulit sebagai alat dakwah. Melalui pertunjukan wayang, ia berhasil menyampaikan nilai-nilai Islam dan membangun kesadaran agama Islam di kalangan masyarakat.
Sunan Bonang juga dikenal sebagai peletak dasar pesantren di Jawa Timur. Pesantren yang ia dirikan menjadi pusat pendidikan Islam yang memainkan peran penting dalam penyebaran dalam pemahaman agama. Warisan Sunan Bonang tetap hidup dalam budaya Jawa dan tradisi keislaman di Indonesia. Pendekatannya yang kreatif dan inklusif dalam penyebaran Islam telah meninggalkan jejak yang kuat dalam sejarah keislaman di Nusantara. Video selanjutnya kita akan membahas pada Sunan yang keempat, atau Sunan Derajat, yang memiliki nama asli Raden Kosim, adalah salah satu tokoh Wali Songo yang memainkan peran vital dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Lahir di Tuban, Jawa Timur pada tahun 1470, ia merupakan adik dari Sunan Bonang dan merupakan cucu dari Sunan Ampel. Sunan Derajat tumbuh dalam lingkungan keislaman yang sangat kuat dan dikenal sebagai sosok yang menekankan kesederhanaan hidup serta kearifan dalam menyampaikan ajaran agama. Adapun metode dakwahnya Sunan Derajat melibatkan pendekatan yang menekankan kesederhanaan dan etika. Ia menyampaikan pesan-pesan Islam melalui cerita dan syair yang memberikan pesan moral kepada penduduk setempat. Pendekatannya yang penuh kelembutan membuat ajaran agama dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Sunan Derajat juga dikenal sebagai seorang yang mendukung penuh keberlanjutan pendidikan. Ia mendirikan pesantren sebagai pusat pendidikan Islam di Tuban, tempat para santri dapat memperoleh ilmu agama dan moral. Pesantren yang didirikannya menjadi wadah penting untuk memperkuat keimanan dan keislaman di kalangan masyarakat setempat. Warisan Sunan Derajat masih dapat ditemui dalam tradisi keislaman di Jawa Timur. Pesantren dan pendekatannya yang sederhana dan penuh moral terus mempengaruhi pemahaman Islam di wilayah tersebut. Baik, di video selanjutnya adalah Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah merupakan Wali Songo yang kelima dengan nama asli Ja'far Shadiq, adalah salah satu tokoh Wali Songo yang memainkan peran penting dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Lahir di Kudus, Jawa Tengah pada tahun 1455, ia dikenal sebagai ulama yang memiliki peran khusus dalam perkembangan Islam di wilayah tersebut. Sunan Kudus tumbuh dalam lingkungan yang kaya dan nilai-nilai keislaman dan kemudian menjadi bagian integral dari pembentukan budaya Islam di Jawa Tengah. Adapun metode dakwah dari Sunan Kudus melibatkan pendekatan yang aktif dalam perdagangan sebagai sarana untuk berinteraksi dengan berbagai lapisan masyarakat. Ia memanfaatkan kegiatan ekonomi sebagai saluran untuk menyebarkan agama Islam dan membangun keterlibatan langsung dengan penduduk setempat. Selain itu, Sunan Kudus juga dikenal karena mendirikan pesantren sebagai pusat pendidikan Islam. Pendekatannya yang menggabungkan aktivitas ekonomi dan pendidikan agama membantu membentuk karakter masyarakat setempat. Warisan Sunan Kudus terus hidup dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat di Jawa Tengah. Pendekatannya yang inklusif dan aktif dalam kegiatan ekonomi telah memberikan kontribusi besar dalam penyebaran dan memperkuat keislaman di wilayah tersebut. Oke, lanjutan dari 9 Wali Songo. Nah, kali ini Sunan Giri. Sunan Giri dengan nama asli Raden Paku Buwana adalah salah satu tokoh utama Wali Songo yang berperan besar dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Lahir di Blambangan, Jawa Timur pada tahun 1442. Sunan Giri merupakan keturunan langsung dari Sultan Trenggana, penguasa Majapahit. Sunan Giri tumbuh sebagai tokoh yang memiliki latar belakang kebangsawanan dan keilmuan. Ia mengejar ilmu agama secara serius dan kemudian menjadi salah satu tokoh utama dalam pembentukan keislaman di Jawa Timur. Nah, adapun metode dakwah dari Sunan Giri melibatkan pendekatan yang menekankan nilai-nilai moral dan ketegasan dalam menyampaikan ajaran agama. Ia mengutamakan pendekatan langsung kepada rakyat, terutama para petani, nelayan, dan menyebarkan Islam. Nah, Sunan Giri juga aktif dalam menggunakan seni sastra dan puisi sebagai alat dakwahnya. Ia menulis beberapa karya-karya yang mencerminkan ajaran Islam dan moralitas, memudahkan masyarakat dalam memahami prinsip-prinsip agama. Pentingnya, Sunan Giri dalam perkembangan Islam di Jawa Timur terlihat dari kontribusinya dalam mendirikan pondok pesantren di Giri, Kedaton. Pesantren ini menjadi pusat pendidikan Islam dan menjadi tempat belajar banyak ulama terkemuka. Warisan Sunan Giri masih hidup dalam tradisi keislaman di Indonesia, terutama di Jawa Timur. Pendekatannya yang berfokus pada nilai moral dan pendekatan langsung kepada masyarakat tetap memberikan inspirasi bagi upaya penyebaran ajaran Islam di wilayah tersebut. Nah, kali ini adalah
part selanjutnya adalah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga dengan nama asli Raden Said adalah salah satu tokoh Wali Songo yang memiliki peran sentral dalam penyebaran Islam di Indonesia. Lahir pada tahun 1450 di Gresik, Jawa Timur, ia tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan nilai keislaman dan tradisi Jawa. Sunan Kalijaga merupakan cucu dari Sunan Gresik dan menantu Sunan Ampel. Sejak muda, ia menunjukkan ketertarikan dalam studi agama dan spiritualitas. Metode dakwah Sunan Kalijaga melibatkan pendekatan yang sangat adaptif terhadap budaya setempat. Ia menggunakan wayang kulit sebagai media dakwah, mengisahkan kisah-kisah Islam dengan cara yang menarik dan mendidik. Wayang kulit tidak hanya menjadi hiburan tetapi juga menjadi sarana pembelajaran moral dan agama. Selain itu, Sunan Kalijaga memadukan ajaran Islam dengan tradisi Jawa. Pendekatannya yang inklusif dan memahami kearifan lokal membudayakan masyarakat untuk menerima Islam tanpa merasa kehilangan identitas budaya mereka. Sunan Kalijaga juga terkenal dengan pesantren-pesantrennya yang menjadi pusat pendidikan Islam. Pesantren-pesantren yang tidak hanya menyediakan pendidikan agama tetapi juga memberikan pelajaran-pelajaran kehidupan sehari-hari dan etika. Nah, warisan Sunan Kalijaga masih terasa dalam kehidupan keislaman di Indonesia. Pendekatannya yang memadukan budaya lokal dengan ajaran Islam membantu membentuk Islam yang ramah dan terbuka di tanah air ini. Baik, kali ini kita akan ke Wali Songo yang ke-8 adalah Sunan Muria. Sunan Muria dengan nama asli Raden Umar Said adalah salah satu Wali Songo yang berperan signifikan dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Beliau lahir pada tahun 1477 di Jepara, Jawa Tengah. Sunan Muria merupakan anak dari Sunan Kalijaga. Sunan Muria tumbuh dalam lingkungan yang kaya dengan nilai-nilai spiritual dan ajaran Islam. Beliau dikenal sebagai tokoh yang menekankan nilai asketisme dan kebersamaan. Adapun metode dakwah beliau, metode dakwah Sunan Muria melibatkan pendekatan yang fokus pada perantaraan guru dan murid. Ia mendukung sistem pendidikan yang kuat di masa para murid dapat belajar langsung dari guru mereka. Pendekatan ini membantu memperkuat ikatan antar umat, menciptakan komunitas yang kuat dalam mendalami ajaran agama. Sunan Muria juga memberikan contoh hidup sederhana sebagai bagian dari dakwanya. Keputusannya untuk hidup dengan kesederhanaan dan menekankan nilai-nilai kebersamaan menciptakan pola hidup yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Selain itu, Sunan Muria juga berkontribusi dalam penyelenggaraan tradisi tahunan, Grebek Syawal. Nah, biasa kita sebut Grebek Syawal di Gunung Muria. Tradisi ini merupakan momen penting dalam memperkokoh solidaritas dan semangat beragama di masyarakat setempat. Warisan Sunan Muria tetap hidup dalam tradisi keislaman di Jawa Tengah. Pendekatannya yang menekankan hubungan erat antara guru dan murid serta nilai-nilai kehidupan sederhana terus mempengaruhi cara Islam dipraktikkan di wilayah tersebut. Nah, video kali ini adalah Wali Songo yang terakhir adalah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati dengan nama asli Syarif Hidayatullah adalah salah satu tokoh utama Wali Songo yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Indonesia. Lahir di Cirebon, Jawa Barat. Pada tahun 1448, Sunan Gunung Jati memiliki keturunan Arab dan menjadi penyebaran Islam yang berpengaruh di Jawa Barat. Adapun metode dakwah Sunan Gunung Jati melibatkan pendekatan yang mencakup pendirian pesantren sebagai pusat pendidikan dan dakwah. Ia membentuk pesantren di daerah Cirebon menjadi tempat untuk menyebarkan ajaran agama dan mengajarkan prinsip-prinsip Islam kepada masyarakat setempat. Pendekatan Sunan Gunung Jati juga mencakup penekanan pada pendidikan agama dan moral. Ia membangun pondok pesantren dengan sistem pengajaran yang baik, memberikan pengetahuan agama pada santri-santrinya. Selain itu, Sunan Gunung Jati berperan dalam perluasan wilayah di Jawa Barat. Ia turut serta dalam pembentukan kerajaan-kerajaan Islam di daerah tersebut yang pada akhirnya mengukuhkan kehadiran Islam di wilayah Jawa Barat. Warisan Sunan Gunung Jati tetap terasa dalam budaya dan keislaman di Jawa Barat. Pesantren-pesantren yang didirikan menjadi pusat pendidikan dan penyebaran agama ajaran Islam, sementara kontribusi dalam pembentukan kerajaan Islam menjadi sejarah penting dalam perkembangan Islam di wilayah tersebut. Sebagai video penutup, di ujung perjalanan kita yang penuh kebijaksanaan dan spiritualitas,
kita merenung tentang perjalanan cahaya Islam di Nusantara melalui jejak-jejak ke-9 Wali Songo, Sunan Gresik, tokoh yang santun dan menyemai berislam di tanah Jawa, Sunan Ampel dengan kedalaman spiritualnya yang memperkaya makna ajaran agama, Sunan Bonang, tokoh yang kreatif yang menyatukan seni dengan pesan moral agama. Dari sana, melangkah ke Sunan Derajat yang menekankan kesederhanaan, Sunan Kalijaga yang memadukan Islam dengan kearifan lokal, dan Sunan Kudus yang terlibat aktif dalam perdagangan sebagai sarana dakwah. Kemudian Sunan Muria, tokoh yang membentuk ikatan kuat antara guru dan murid dalam pendidikan agama. Sunan Gunung Jati, pionir pembentukan kerajaan Islam di Jawa Barat. Terakhir Sunan Giri, tokoh yang menekankan moralitas dan kebersamaan. Dalam jejak mereka, pesan Islam berkembang menjadi jalinan harmoni, toleransi, dan keberagaman. Melalui pesantren, seni, dan perdagangan, mereka membawa cahaya kegelapan dan membangun fondasi Islam di Nusantara. Kita bersyukur atas warisan yang mereka tinggalkan pada kita, dan kita berkomitmen untuk meneruskan perjuangan kehidupan cahaya Islam dengan cinta, toleransi, dan semangat kebersamaan. Mari kita teruskan perjalanan ini menerangi setiap langkah dengan cahaya ilahi. Sampai jumpa di petualangan keislaman berikut. Terima kasih telah menonton video kali ini. Salam sobat ceria, cerdas, dan islami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Teman-teman bisa chat di kolom komentar kira-kira video apa lagi yang kita bikin. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.